Our hearts beat to the same MKP dan street. pupuk Kano 3 ini We began to feel the sama-sama fire. We rise like tall padi juga menjadi kokoh, buildings kuat. as the chemicals they take us higher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Di video kali ini kita akan mencoba membahas dua pupuk yang sudah familiar dan sering kita gunakan, yaitu pupuk MKP dan Kano 3, aplikasi yang baik dan benar pada tanaman padi kita. Tetapi mungkin dari kawan-kawan petani mempunyai cara yang tidak sama dengan Pemuda Bertani. Intinya adalah ingin yang terbaik buat tanaman padi kita untuk meningkatkan hasil padi waktu kita panen. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam Pemuda Bertani, petani sukses, Indonesia maju. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. MKP dan pupuk Kano 3 ini sudah sering kita gunakan, baik untuk tanaman pangan, tanaman holti, tanaman sayuran, dan lain sebagainya, karena sudah familiar. Terus pertanyaannya, bagaimana cara aplikasi pada tanaman padi kita ini yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal? Sebelum kita membedah bagaimana cara aplikasinya dan apa juga manfaatnya buat tanaman padi kita harus tahu dulu kandungan kedua pupuk ini. Pupuk MKP dan pupuk Kano 3 ini sama-sama pupuk yang kita gunakan untuk pada tanaman padi kita ini di fase generatif. Tetapi untuk pupuk Kano 3 ada dua jenis, bisa untuk fase vegetatif maupun fase generatif. Untuk pupuk MKP adalah pupuk monokalium fosfat, yang artinya pupuk yang mengandung dua unsur hara, yaitu fosfat dan kalium. Untuk kaliumnya ini kandungannya kurang lebih 52%, sedangkan fosfatnya kurang lebih 34%. Sedangkan untuk pupuk Kano 3 ini mengandung dua unsur hara juga, yaitu kalium dan nitrogen. Sedangkan untuk fase vegetatif, untuk kandungan kalium dan nitrogennya ini seimbang, hampir seimbang. Sedangkan untuk fase generatif, kaliumnya dibandingkan dengan nitrogennya lebih tinggi kaliumnya. Terus kalau kita aplikasikan pada tanaman padi kita, bagaimana agar mendapatkan hasil yang baik dan bagus buat tanaman padi kita? Pupuk MKP atau pupuk monokalium fosfat, kalau kita aplikasikan pada tanaman padi kita, bagus kita aplikasikan di fase primordial sampai dengan fase pembungaan atau mau keluarnya malai. Apa alasannya? Yang pertama, karena kandungan unsur haranya. MKP mengandung unsur hara fosfat, yang artinya fosfat ini sangat dibutuhkan pada tanaman padi kita untuk pertumbuhan akar, batangnya agar kuat dan kokoh, juga merangsang pembungaan pada tanaman padi kita. Sedangkan unsur kaliumnya yang ada pada MKP karena tinggi 52%, ini juga akan merangsang keluarnya malai, membuat batang juga kokoh, membran selnya tinggi, jadi akan lebih kuat, sehat dari serangan hama, khususnya adalah hama-hama penghisap. Kalau kita aplikasikan di fase primordial untuk MKP ini, dia akan merangsang pembungaan, juga memperkuat akar dan batang karena unsur fosfat dan kalium ini keluarnya serempak. Padi juga menjadi kokoh, kuat, dan sehat. Itu menurut Pemuda Bertani. Terus baru kalau malai keluar, sudah proses penyerbukan, barulah kita aplikasikan dengan pupuk Kano 3 yang mengandung nitrogen dan kalium. Kenapa
baru kita aplikasikan di saat keluarnya malai atau sudah proses penyerbukan. Unsur kaliumnya dibutuhkan tanaman padi kita saat untuk pengisian bulirnya agar lebih fokus terisi dari ujung sampai pangkal batang tanaman padi kita. Sedangkan unsur nitrogennya yang kecil, dia lebih tinggi kaliumnya, akan menjaga daun bendera ini agar tetap hijau, klorofil tercukupi. Kalau daun bendera ini hijau, sehat, otomatis pengisian bulir tanam padi kita ini bisa maksimal. Kalau maksimal, bobot tanam padi kita bisa juga meningkatkan hasil panen padi kita. Nih, jadi fungsi dari nitrogen yang kalau di fase generatif atau yang kita ketahui nitrogen itu daun untuk pertumbuhan, tetapi kalau sudah mulai keluar, unsur nitrogen ini akan beralih fungsi untuk menjaga daun bendera karena kandungannya sedikit. Ada pertanyaan begini, bagaimana kalau MKP dan KN3 ini dimix atau dijadikan satu untuk melakukan penyemprotan? Apa yang akan terjadi unsur hara yang terkandung pada kedua pupuk MKP dan KN3 jika dimix? Kalau MKP dan KN3 dimix ini juga bagus, akan menjadi pupuk NPK tetapi mempunyai komposisi atau kandungan yang berbeda. Kalau kita ketahui pupuk NPK biasanya adalah kandungannya adalah 16-16 atau 15-15, yang dalam artinya pupuk NPK N-nya nitrogennya 15, fosfatnya 15, kaliumnya 15. Tetapi kalau MKP dan KN3 ini dimix, dia juga mempunyai kandungan nitrogen juga didapat dari KN3, fosfatnya didapat dari MKP, kaliumnya didapat dari MKP dan KN3. Jadi kalau dimix itu juga bagus, sangat bagus sekali. Ataupun di saat fase primordial sampai keluarnya malai, kita menggunakan MKP karena fokus membutuhkan unsur fosfat dan kalium, barulah kita aplikasikan KN3 ataupun dimix dengan KN3 dan MKP agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi kalau untuk pengiritan bisa, atau mengurangi dana kos pengeluaran kita atau perawatan padi kita, bisa kita gunakan MKP saja. Ini menurut Pemuda Bertani. Kita aplikasikan bisa sampai dengan padi hampir saja menguning atau pucuk kuning, bisa kita aplikasikan untuk yang terakhir juga bisa, agar fokus pengisiannya sampai ke pangkal batang tanaman padi kita. Tapi juga perlu diingat, selain kita memberikan nutrisi pada tanaman padi kita, juga kita harus fokus menjaga tanaman padi kita dari serangan hama maupun penyakit. Akan percuma jika kita kasih nutrisi yang cukup, tetapi hama dan penyakit tidak kita jaga dengan baik. Demikianlah, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat Pemuda Bertani dimanapun berada. Dukung terus dalam Pemuda Bertani agar kita bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam Pemuda Bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.